Doa ketiga yaitu wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk. Zalamtu nafsi wa ataraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'a. Innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'a illa ant. Labbaika wa sa'daik wal khairu kullu bi yadaik. Wasyarru laysa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alaik astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini juga luar biasa maknanya. Artinya aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dari sini kita bisa memiliki kesadaran kalau kita sedang bukan melakukan gerakan olahraga, bukan melakukan sebuah rapat atau apel atau apapun yang hadir di depan atasan kita, bukan. Ini kepada pencipta langit dan bumi yang membuat langit biru, berawan, pergantian siang malam, turun hujan, burung-burung yang berterbangan, jutaan miliaran bintang-bintang di sana. Ya, kemudian yang menciptakan bumi, ya, semua ada di sini fenomenanya dari manusia, dari yang nampak manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, air, ya, yang tidak nampak, ya, misalnya udara, perasaan, jin, ya, segala macam makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu, kalimat pertama yang kita ucapkan teman-teman pada saat sholat, Allahu Akbar. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku mengarahkan wajahku. Sekarang aku sedang berhadapan. Dengan siapa? Dengan yang telah menciptakan, mengurus, mengawasi, menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Mengurus, mengawasi, terus menerus, ya, seluruh langit dan bumi. Dan ini berarti menandakan luar biasa agungnya kita sedang berhadapan dengan Sang Pencipta Allah SWT. Siapa kita teman-teman sampai Allah izinkan untuk menghadap kepadanya. Ini sebuah kemuliaan kalau Allah memudahkan anda sholat, apalagi anda memahami apa yang sedang anda ucapkan, itu berarti Allah sedang menginginkan kebaikan buat anda. Sebagian ulama salaf mengatakan kalau ada orang mengucapkan istighfar dengan lisannya tergerak dan hatinya juga, berarti menandakan Allah menginginkan untuk mengampuni dia, atau Allah ingin mengampuni dia. Kemudian kita mengatakan hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku akan lurus di atas itu semua dan aku tidak akan menyekutukan Allah. Enggak ada Tuhan selain Allah. Ya. Ini ikrar yang luar biasa pentauhidan Allah Subhanahu wa taala. Semua selain Allah makhluk. Jin, manusia, udara, batu, goa, lautan, segala macam makhluk. Sama dengan kita. Mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan dan maksud. Tugas kita adalah beriman kepada Sang Pencipta dan mematuhi hukumnya. Bukan menyembah makhluk-makhluk tersebut. Allah Al-Musta'an. Seperti orang di India ada yang menyembah sapi. Di negara-negara termasuk di India, di China mereka menyembah patung. Yang mereka buat sendiri, mereka yang gambar, mereka yang melukis, mereka yang beri nama, mereka yang warnain. Kalau rusak mereka yang perbaikin. Tuhannya bisa rusak, gitu kan. Allah Al-Musta'an. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dengan sholat, membaca ini seakan-akan ini kan doa iftitah. Kita memohon kepada Allah agar jangan sampai aku membuat kesyirikan. Tidak akan bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mengatakan sungguhnya sholatku yang sedang aku kerjakan, yang aku kerjakan nantinya, ya. Ibadahku semuanya kepatuhan kepada Allah serta hidup dan matiku adalah milik Allah atau untuk Allah. Tuhan alam semesta. Tidak ada sekutu baginya. Dan dengan itu aku diperintahkan dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Dan ini luar biasa pengikraran tentang ketergantungan full kepada Allah SWT. Sebenarnya Allah SWT mau itu. Maunya kita teman-teman bergantung padanya, manja padanya, memohon, merengek. Bahkan subhanallah dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi kata Nabi SAW, man lam yad'ullah yaghdab alaih. Siapa yang tidak berdoa pada Allah, Allah justru marah padanya. Ini luar biasa. Sampai seorang penyair Arab mengatakan, jangan kau minta kepada makhluk. Jangan kau minta pada manusia. Karena kalau kau minta pada manusia, dia akan marah. Kita minta sekali, dia kasih. 2 kali, 3 kali, 10 kali dia akan marah. Tapi mintalah kepada zat Allah yang kalau kau tidak minta, justru dia marah. Allah mau kita manja, kita minta kepada dia. Kita tinggal menyerahkan kok diri kita.
Nikmat sekali menjadi orang yang patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Nikmatnya luar biasa. Kita bisa makan, bisa minum, bisa biologi, semuanya, tapi yang halal. Dan kita bisa nikmati. Di dunia kita dapat kebaikan, di akhirat juga kita dapat kebaikan. Ya, jadi ini kebahagiaan yang luar biasa. Kita tinggal berserah diri kepada Allah SWT. Nikmati yang halal, kerjakan diperintahkan, tinggalkan yang dilarang. Selesai. Kemudian kita minta hal yang mulia setelah itu. Yaitu kita minta agar diberikan kepada kita akhlak yang mulia. Ya Allah, Engkau adalah Maharaja. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Sembah artinya tunduk dan patuh. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Aku telah menganiaya diriku dengan dosa-dosa dan aku mengakui dosa-dosaku. Maka ampunilah seluruh dosa-dosaku itu. Karena sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Ya, jadi setelah mengikrarkan Allah sebagai Tuhan, sebagai Raja, sebagai pemilik langit dan bumi. Dan kita berserah diri padanya. Kita memohon agar seluruh kesalahan kita dimaafkan. Ini Allah Azza wa Jalla yang ajarkan kepada kita. Ingat tadi di awal saya bahasakan. Kalau kata sebagian ulama salaf, Allah Azza wa Jalla ya, memudahkan lisan kita, hati kita, memohon ampun padanya. Seperti ini doa iftitah kita sholat, kita baca ini kan. Ya Allah, ya, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak-banyak berdosa dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah semua dosaku itu. Karena tidak ada yang bisa bersihkan dosa kecuali Engkau. Berarti Allah inginkan kebaikan kalau kita bisa membaca ini. Allah akan maafkan kesalahan kita. Lalu tunjukkan aku kepada akhlak yang terbaik. Menjadi manusia yang paling baik. Dicintai olehmu ya Allah, dicintai oleh makhlukmu. Karena tidak ada yang dapat menunjukkan kepada akhlak terbaik kecuali Engkau. Lalu hindarkanlah aku dari akhlak yang buruk. Karena tidak ada yang bisa menjauhkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Aku penuhi panggilanmu dan demi membuatmu ya, ridha, menerima seluruh kebaikan ada di kedua tanganmu. Dan keburukan tidak disandarkan kepadamu. Aku hidup dengan pertolongan dan rahmatmu. Dan kepadamu aku kembali maha berkah dan maha tinggi Engkau. Aku memohon ampunan dan bertobat kepadamu. Kita rincikan ini. Potongan masalah kita minta akhlak. Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada akhlak yang terbaik. Karena tidak ada yang bisa menunjukkan kepada itu kecuali Engkau. Dan jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk. Karena tidak ada yang bisa menjauhkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Gitu kan? Nah di sini teman-teman sekalian, ada hadis Nabi SAW yang berbunyi tentang masalah akhlak. Ini ada bahasan sendiri ya, di bab akhlak. Tapi saya sebutkan. Di antaranya kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan amal seorang hamba pada hari kiamat, dibandingkan akhlak yang mulia. Akhlak, muamalah. Senyum, ramah, pemaaf. Karena dalam Islam kamus, pendendam, ya, balas dendam, sakit hati, ya. Apalah, iri. Semua itu tidak ada. Semua itu tidak ada. Dalam Islam, kebaikan-kebaikan saja. Subhanallah, saya pernah lihat cuplikan seorang dokter juga mengatakan, inti sebenarnya orang tidak stres kalau mau bahagia hidup. Dan karena dia faham agama, dia menghubungkan dengan masalah bagaimana Islam mengajarkan agar kita berakhlak yang mulia. Seperti pemaaf, ya, dermawan, sering berbagi ya. Menasihatin orang, menerima masukan, semua hal yang baik. Ternyata itu bisa membuat hidup kita jadi nyaman. Dan Islam sudah mengajar itu. Akhlak. Kata Nabi SAW, innama bu'ithu li'utammama makarimal akhlak. Aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi memang dibutuhkan itu. Ya. Dan kita setiap kali iftitah, kalau baca ini berarti kita minta satu hari puluhan kali, teman-teman sekalian. Kalau kita hubungkan dengan sholat-sholat sunnah. Sholat wajib, 5 kali baca iftitah. Tapi kan ada sholat malam, ada sholat duha. Ya. Ada sholat tahiyat masjid, ada sholat taubat. Ada sholat istikharah. Ada banyak sholat. Dan kalau kita gabungin semua itu, bisa puluhan kali kita baca. Minta agar ditunjukkan kepada akhlak yang mulia. Berarti dengan itu kita jadi baik. Akhlak mulia itu jadi orang baik ya. Caranya gimana? Susah tahu kalau kita punya akhlak baik atau tidak. Anda lihat orang sekitar Anda. Senang gak dengan Anda? Kalau orang sekitar Anda senang dengan Anda. Kecuali orang-orang yang jahat kita tidak bicara. Orang-orang baik senang dengan Anda. Istri, suami, anak-anak, pembantu, pegawai, teman-teman, tetangga, kerabat. Mereka suka sama Anda. Berarti Anda punya akhlak yang baik.
Kalian ramah dengan mereka. Sederhana kok, senyum, ramah, tegur, bantu, dermawan, dan seterusnya. Dan kalau Anda mau tahu diri Anda baik atau tidak, tanya orang sekitar Anda. Kalau setiap kali suami keluar rumah, istri merasa tentram, bahagia justru, luar biasa, tidak merasa kehilangan, maka Anda tanya suami. Atau kali setiap kali istri keluar rumah, suami sendiri rumah, suami merasa nyaman, ya, bahkan berharap istrinya tidak kembali. Maka ini dari Anda tanya, kenapa kok pasangan kita tidak suka sama kita, tetangga, bantal kita nggak suka sama kita, ini aneh. Ya. Berarti ada akhlak yang buruk di situ. Itu juga dengan anak-anak. Ada orang tua, subhanallah, ayah, ibu. Kalau keluar rumah anak-anaknya rindu. Begitu datang disambut luar biasa. Ada juga orang tua kalau keluar rumah anak-anaknya pada gembira. Berharap orang tuanya tidak kembali. Karena kasar. Tidak punya akhlak yang baik. Buruk akhlak. Bertutur kata yang kasar, mencaci maki, memukul dan segala macam. Ini kita minta di setiap sholat kita, teman-teman. Doa iftitah, pembukaan sholat sudah minta semua ini. Pengampunan dosa, ya. Minta supaya ya diberikan akhlak yang baik daripada akhlak yang buruk, ya, itu luar biasa. Selanjutnya dikatakan, aku penuhi panggilanmu, ya. Labbaika wa sa'daik. Di sini terjemahnya, aku memanggil, penuhi panggilanmu dan demi membuatmu gembira. Kalau saya melihat terjemahan saya, labbaika wa sa'daik adalah aku menjawab panggilanmu dengan santun, ya Allah, dan kebahagiaan selalu ada dari sisimu. Jadi Allah SWT yang memberikan kita kebahagiaan. Jadi bukan membuat Allah gembira. Jadi kita mengatakan, ya Allah, aku sholat ini, aku jawab panggilanmu, ya Allah. Dan aku berharap kebahagiaan yang dari sisimu kau berikan kepadaku. Seluruh kebahagiaan ada, seluruh kebaikan ada di tanganmu. Engkau miliknya, ya Allah. Dan keburukan tidak disandarkan kepadamu. Apapun kebaikan yang teman-teman mau, Allah pemiliknya. Kita mau kesehatan, kita mau kekayaan, kita mau pasangan yang sempurna, kita mau keturunan yang baik. Tinggal order, tanda kutip. Innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niat saja. Niat. Allah SWT akan berikan. Makanya Allah SWT mengatakan, Allah telah memberikan semua apa yang kalian minta. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Apapun yang kalian minta, Allah berikan. Contoh teman-teman sekalian, kita lapar misalnya. Bagi yang tidak puasa hari ini tadi makan misalnya, Anda lapar. Kadang-kadang kita cuma bilang, lapar ya. Terus tiba-tiba muncul ide kita ke satu restoran. Kita korek kocek kita atau di ATM kita ada duit, kita bisa bayar, kita makan sampai kenyang. Padahal kita cuma bilang, lapar. Haus ya, tiba-tiba kita bisa beli minuman yang kita inginkan. Apa saja kita mau ketemu orang, Allah mudahkan. Kita mau ini, semua Allah kasih. Mungkin ya Allah tidak kasih dari sekian banyak permintaan kita dalam sehari, satu dari mungkin 100-an permintaan kita. Dan itu pun demi maslahat Allah tidak berikan. Makanya kita mengatakan di sini, kita ikrarkan, ya Allah, semua kebaikan ada padamu. Artinya aku tidak perlu minta lagi pada selainmu. Jangan minta sama makhluk. Biarkan Allah yang datangkan dia. Dengan cara mohon kepada Allah. Apa kata Umar radhiyallahu anhu pada saat beliau berselisih pendapat dengan Bilal. Padahal sebenarnya Umar khalifah waktu itu raja. Beliau bisa langsung ambil keputusan, Bilal harus dengar. Tapi beliau merendah. Lalu beliau mengatakan, aku pun meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar melunakkan hati Bilal dengan sholat malam. Maka semalam suntuk Umar bin Khattab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah lunakkan hati Bilal. Pas subuh Bilal sudah berikan jawaban kalau dia setuju dengan keputusan Umar radhiyallahu anhu ajma'in. Allah yang menggerakkan semua. Kalau ada sesuatu teman-teman yang Anda rusak hubungan Anda sama Allah, maka akan mengganggu. Muhasabah saja. Perubahan sikap pasangan, ya, perubahan sikap anak-anak, perubahan di masalah tunggangan, perubahan di pekerjaan, rusaknya hubungan dengan relasi dan segala macam. Masalahnya di dosa. Masalahnya di dosa. Tidak usah jauh-jauh cari sebabnya. Kenapa saya difitnah, kenapa saya di ini. Tidak usah. Hubungan sama Allah Azza wa Jalla. Kalau hubungan sama Allah baik, baik semuanya. Kebaikan di sisi Allah semuanya. Kita jaga hubungan sama Allah teman-teman. Demi Allah, saya bersumpah atas nama. Demi Allah, semua akan baik di muka bumi. Bahkan kalau Anda menghiasi benar-benar hubungan dengan Allah Azza wa Jalla, menjaga sholat yang benar, tutup aurat yang benar, pendapatan yang halal, betul-betul Anda jaga. Demi Allah semua jadi mudah. Resep sederhana. Sudah terlalu banyak orang-orang saleh sebelum kita begitu. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari para nabi-nabi, dari para sahabat-sahabat nabi tersebut dan seterusnya.
sampai turun-temurun orang-orang saleh, mereka semua bahagia hidup. Orang-orang saleh bahagia. Mau keadaan mereka secara materi miskin pun mereka bahagia. Allah berikan ketentraman, Allah berikan kecukupan. Makanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita katakan kebaikan ya semua di tangan-Mu ya Allah. Maka untuk apa aku minta kepada yang lain? Dan keburukan tidak disandarkan kepadamu. Ini penting. Allah Subhanahu wa taala menciptakan semuanya. Allah khaliqul kulli syai'. Kebaikan dan keburukan Allah ciptakan, tapi keburukan untuk kita jauhi. Seperti Allah ciptakan babi, tapi jangan makannya karena berbahaya. Sebagai cobaan. Jadi tidak disandarkan mengatakan, oh saya makan babi kan karena Allah sudah ciptakan. Nggak boleh. Saya berzina kan karena Allah takdirkan. Itu nggak boleh. Nggak boleh disandarkan. Karena Allah menyuruh, menciptakan tapi Allah menyuruh kita menjauhinya. Makanya keburukan tidak disandarkan kepada Allah. Lalu dikatakan, aku hidup dengan pertolongan dan rahmat-Mu. Ini bentuk penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Aku hidup dengan pertolongan dan rahmat-Mu. Artinya tanpa rahmat-Mu ya Allah, tanpa rezeki dari Kamu, aku tidak bisa hidup. Dan kepadamu aku kembali. Pasti aku akan mati, kembali kepadamu. Maha berkah dan maha tinggi Engkau. Maha berkah, semua Allah Azza wa Jalla tercukupi, tidak butuh pada makhluknya. Allah itu Esa, tunggal. Allahu Ahad. Somad. Allah itu Esa, Allah yang semua bergantung padanya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak ada pun, dia tidak butuh dengan satupun makhluknya. Maha berkah dan maha tinggi Allah. Aku memohon ampunan dan bertobat kepadamu. Jadi ini doa iftitah yang diriwayatkan Imam Muslim jadi 1 halaman 534. Bagaimana kita mohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita minta akan diberikan akhlak yang mulia. Bagaimana kita juga memastikan kalau semua kebaikan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala.